Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Firman Ruganda dan Saudari Desi Natalia Dewi Sandi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Immanuel Gunawan Prasidi. Dan saat ini mempelai telah tiba, siap melangkah memasuki ruang ibadah. Sambutlah mempelai yang berbahagia, masuklah dalam ibadah peneguhan pemberkatan pernikahan mereka. Umat kami undang bangkit berdiri. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. For He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. On this wonderful day He has made. Ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini terjadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan kembali duduk. Selamat siang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di GKI Bromo. Terima kasih boleh mempercayakan GKI Bromo untuk menjadi bagian dalam sejarah kehidupan putra-putri saudara. Kita percaya hari ini bukanlah kebetulan, tapi dalam rancangan Allah semuanya boleh terjadi. Kita akan bersama-sama masuki liturgi pembuka. Firman dan Jesse untuk bisa memegang mic-nya ya. Tatkala dua insan melangkah bersama, kebahagiaan dan kedamaian didamba. Namun perjalanan tak selalu dihiasi bunga-bunga. Ada kalanya harus ditempuh mara bahaya. Karena itu cinta manusia saja tidak dapat menjamin keberhasilan perjalanan rumah tangga. Pernikahan membutuhkan Allah untuk meneguhkan dan mengukuhkan cinta. Bantuan ilahi meluaskan dan mendalamkan cinta manusia, membaruinya dan memantapkannya. Sebab firman Allah berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Kami mau mengawali langkah bersama Allah. Sembah dan agungkanlah Allah, naikkan puja bagi Dia dengan kidung bahagia. Mari kita berdoa. Ajari kami bahasa kasih-Mu ya Tuhan. Karena apalah artinya bahasa kami masing-masing. Bahasa yang seringkali justru mengundang salah paham. Bahasa yang seringkali menggambarkan ego, menggambarkan arogansi,
menggambarkan sikap menang sendiri. Kami membutuhkan bahasa kasih-Mu ya Tuhan, terutama buat anak-anak-Mu Firman dan Jesse, yang hari ini dengan segala pertimbangan, dengan segala perasaan, memutuskan untuk hidup bersama di dalam Tuhan. Karena itu kami percaya bahasa mereka masing-masing tak cukup untuk membawa bahagia. Hanya bahasa kasih-Mu sajalah yang betul-betul sanggup mengajari mereka, mendekatkan mereka, dan menjaminkan mereka pada kebahagiaan itu. Karena itu Tuhan, mari ajarilah kami bahasa cinta-Mu lewat firman Tuhan ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman dan Jesse serta keluarga yang berbahagia, firman Tuhan yang akan mendasari ibadah kita dan juga sebuah permulaan kehidupan baru anak-anak kita ini, saya ambilkan dari Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pendek, singkat, tapi bermakna. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya ulang ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan setia melakukannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Firman dan Jesse, bagaimana rasanya? 8 tahun kalian berpacaran dan sekarang kalian berdua di sini. Rasanya seperti apa? Senang Pak, deg-degan juga. Seneng, deg-degan. Lo Jesse rasanya apa? Ya senang juga Pak. Terus Senang. nggak percaya kalau nikah. Oh enggak percaya? Oh, jangan-jangan ini mimpi kali ya. Iya, ini tadi Firman mengatakan deg-degan ya. Nah sekarang saya bikin deg-degan lagi kamu. Kalian berdua berdiri. Ya berdiri. Oke. Kita mau latihan mengucapkan janji. Ya sekarang berhadapan. Ini baru latihan lo ya, ini belum sah lo ya, ini baru latihan. Ya. Gimana kemarin gladi bersihnya gimana? Ya dipraktekin dulu. Iya. Ya. Tangannya di mana tangannya? Ayo, sekarang siapa dulu yang ngomong? Firman. Saya. Firman dulu. Ya, latihan dulu. Saudari Jesse Natalia Diwisandi, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengambil engkau sebagai istriku. Aku berjanji untuk hidup kudus dan setia kepadamu dalam segala keadaan sampai akhir hidupku. Saudara Firman Roganda, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengambil engkau sebagai suamiku. Aku berjanji untuk hidup kudus dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Nah, sekarang ini tidak usah dipraktekkan nanti. Nah, yang praktekkan tuh yang itu ya. Sekarang coba
Firman dan Jesse itu ungkapkan tanpa teks. Dengan seluruh perasaanmu. Kamu biasanya manggil masing-masing apa? Sayang atau dear atau apa? Nah, silahkan ya. Coba mau sambil pelukan juga enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Boleh ya? Enggak apa-apa kita coba ya. Kan kalau beli mobil ada test drive-nya. Ini test drive. Coba ya. Seenakmu coba. Mau peluk boleh, ya mau. Silakan seperti apa? Jangan malu-malu ya. Oke. Ngomong dengan bahasamu sendiri dah. Jesse ku sayang. Di depan Pak Immanuel dan jemaat-jemaat yang hadir, aku meminta engkau bersedia untuk menjadi istriku dan aku bersedia untuk hidup dalam segala keadaan bersamamu sampai akhir hidupku. Yes. Ini baru latihan nangisnya nanti, ya nangis nanti. Ini santai aja. Ya. Firman Roganda. Enggak bisa Pak. Kamu sehari-hari manggilnya siapa? Ya. Masa Firman Roganda? Rasanya konda ya. Panggilan apa? Kesayangannya apa? Malu Pak. Bentar, Pak. Yang aku mengambil engkau sebagai suamiku, aku berjanji untuk hidup kudus dan setia kepadamu dalam segala keadaan sampai maut memisahkan kita. Baik. Oke, duduk silakan. Ya. Saya minta nanti malam ngomongnya lebih mesra. Ya, oke. Nggak ditonton orang mungkin ya kamu grogi juga ya. Yang lebih mesra. Firman, Jesse, feelingmu apa sih? Ketika lagi mengucap janji begitu. Feelingnya apa? Feeling Ya, perasaanmu apa ketika sedang ngucapin janji itu dengan? ya deg-degan. Rada takut sih Pak, Takut? karena kan ini janji seumur hidup saya ya. Janji seumur hidupmu. Jesse kenapa? Deg-degan, takut. Baik. Tadi Firman mengatakan karena ini janji seumur hidup. Apakah betul pertanyaan saya? Saya khawatirnya kamu deg-degan karena ini disaksikan semua orang. Demam panggung namanya. Ya. Ini saya sudah alami dari banyak pasangan itu demam panggung, nervous. Ya, menghadapi hari yang hari yang terbaik buat kalian dan hari ini mesti mengucapkan janji yang dihafalkan. Dihafalin toh? Nah, iya, itulah yang membuat kalian berdua itu merasakan banyak rasa yang lebih ke demam panggung, takut salah ngomongnya, ya, takut segala-galanya. Tapi sebetulnya kalimat ini simpel enggak? Sangat simpel ya. Kalian jago menghafal kan? Tidak. Jago menghafal ya. Ingatan kalian bagus ya. Ini simpel. Tapi memang tidak jadi simpel karena pernikahan itu bukan hafalan. Nikah berarti hidup bersama, tidur bersama, melakukan kegiatan bersama, itu hafalan. Hidup pernikahan bukan hafalan. Bahwa di sana sini ada romantika, ada problematika, tetap pernikahan itu bukan sebuah hafalan. Ya, kalau pernikahan sebuah hafalan, saya khawatir pernikahan hari ini cuma formalitas. Walaupun kalian sudah menemukan banyak contoh,
Pasangan suami istri, baik suami istri yang bahagia atau pasangan suami istri yang berantakan, tapi hafalannya bukan itu. Bahwa di depan Anda menghadapi dua bahagia atau tidak bahagia, hafalannya bukan itu. Ya. Karena kalau hafalannya begitu, maka nanti kehidupan yang Anda jalani itu cuma copy paste dari apa yang kalian jalani ke depan. Kemarin Pak, ketika kami ngobrol dengan mereka berdua, Jesse mengatakan bahwa Bapak itu figur Jesse. Ya. Jadi Jesse itu di kampus itu mencari orang seperti Bapak. Ya. Saya dengar itu bahagia, Pak. Ya. Artinya Jesse punya satu pria pertama yang dicintai, yaitu Bapak. Betul gitu ya? Saya enggak mengada-ngada ya, ngomong begitu kan kamu? Ya, di samping katanya Bapak itu galak, macam-macam itu enggak usah disampaikan lah ya, nanti terlalu over itu ya. Tapi figurnya adalah ayahmu, papamu, begitu ya. Dan dia berusaha untuk menjumpai orang yang seperti Bapak. Dan nampak firman itu memang kebapak-bapakan. Ya, seperti Bapak katanya seperti itu. Tetapi saya nasihatkan kemarin sudah ya, sekarang saya ulang lagi perkataan saya. Figur boleh. Saya percaya firman juga punya figur ya. Figurnya siapa? Jangan Bapak lagi ya. Yang lain, ada figurnya? Pasti ada lah ya. Pasti ada ya. Cuma kemarin tidak terungkap saja ya. Pasti ada figur. Kita semua itu punya platform, itu punya pola. Siapa orang yang pas? Dan memang biasanya memang suami istri itu biasanya tidak jauh dari latar belakang orang tua. Ya, entah itu sikapnya, perilakunya atau wajahnya. Ini kalau saya lihat firman memang kalau dilihat-lihat sudah seperti papamu, Jess. Ya, sudah nampak seperti Bapak. Bapak berkumis ya, nanti tinggal tambah kumis selesai. Ya, jadi figurnya pas. Tapi jangan begitu juga ya, Jesse, Firman. Kebahagiaan bukan karena meniru, tapi mencipta sesuatu. Dan itu hak kalian berdua. Untuk mencipta bagaimana pola sejahtera itu dan bahagia itu bisa bersemi di hati dan hidup kalian berdua. Latihan mengucap janji itu berat. Hidup lebih berat. Karena itu kenapa saya tadi minta coba lepaskan hafalan dan katakan isi hatimu. Sulit ya. Sulitnya karena apa? Lagi-lagi karena belum dihafalkan. Karena belum diciptakan. Mau ngomong apa ini pun dadak. Hidup itu banyak hal yang dadak. Banyak surprise yang bakal kalian berdua hadapi dan alami. 8 tahun itu ya waktu pacaran yang cukup panjang ya. Lama ya, Jesse ya. Sudah cukup mengenal Firman? Firman, sudah mengenal Jesse banyak? Cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Banyak yang mumeti atau yang enggak kira-kira? Nyenengin kok, Pak. Puji Banyak Tuhan. komplain atau apa? Gimana? Banyak komplain? Lumayan. Lumayan banyak. Nanti pernikahan akan memunculkan lebih banyak komplain. Yaitu surprise-nya. Dan yang sering kali tidak membuat pasangan itu siap adalah karena mereka tidak siap akan surprise itu. Kita menyangka pasanganku yang ku kenal 8 tahun kemarin ya pasti seperti ini orangnya nanti kalau menikah. Salah. Justru kadangkala apa yang kau kenal 8 tahun kemarin itu tidak akan pernah terjadi ketika engkau menikah. Berubah sekarang. Terjadi itu.
Ya, mengapa perceraian, ya pertengkaran sampai timbul konflik itu hadir karena apa? Orang tidak sadar ada surprise ketika mulai hidup 24 jam, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun dan selamanya sampai kapan? Maut memisahkan. Sampai maut memisahkan. Jadi kalian tuh nanti bukan cuma tanda tangan piagam pernikahan, tapi sebetulnya kalian sedang tanda tangan kontrak dengan Tuhan seumur hidup. Oleh karena itu jangan pernah berkata atau jangan pernah mengatakan nanti kalau tidak cocok kita bisa berpisah. Tidak ada. Gereja tidak pernah melegalkan perceraian. Maka itu berusahalah, berjuanglah baik-baik. Kamu tadi katakan memenuhi janji itu sulit? Betul ya? Sulit ya? Maka itu seriuslah mulai saat ini. Kalian mesti harus mampu dewasa saat ini. Kalian pakai sepatu ya? Oke. Firman, Jesse bisa tukeran sepatu enggak? Tolong. Satu aja, yang kanan saja deh, tukeran, coba. Enggak bisa Pak, ukurannya beda. Coba dulu, coba. Ya, oke, coba ditukar. Jesse pakai sepatu Firman pakai sepatu Jesse. Bisa? Nggak muat Pak. Coba difoto, fotografernya mana bisa difoto itu? Jesse mana Jesse? Besar banget Pak. Kalau Jesse cukup ya? Bisa masuk. Cukup luas maksudnya. Iya. Cukup enggak? Enggak. Cukup. Enggak cukup? Udah cukup. Sudah berusaha? Iya. Sudah berusaha? Baik. Ya silakan kembalikan ya, jangan dipakai terus, jebol nanti ya kamu. Pada satu masa Firman akan kesulitan memahami pikiran dan perasaan Jesse. Sulit memahami wanita. Sama sulitnya dengan menggunakan sepatu Jesse ke kakimu. Gak muat. Aku tidak mengerti perasaan wanita dan bagaimana memperlakukan wanita. Itu akan rumit. Itu akan terus terjadi. Ya, jadi kalau ada lagu wanita itu sulit dimengerti, ya itulah. Ya, jadi kamu akan hidup bersama dengan orang yang sulit dimengerti. Sementara tadi Jesse bisa enggak kakimu masuk ke sepatunya? Bisa Pak. Bisa ya? Tapi rasanya bagaimana? Longgar. Ada satu masa di mana kamu itu kedodoran memahami pemikiran dia. Ada saatnya kamu tuh enggak ngerti maksudnya, tapi kamu harus melakukan itu. Itu gonta-ganti sepatu, belum gonta-ganti baju. Ya. Ada hal-hal yang kontradiktif di sana sini ketika hidup bersama. Lalu bagaimana? Apakah hidup pernikahan harus dilanjutkan atau temporari sifatnya? Tentu tidak. Firman Tuhan cuma ngasih pesan saja. Jangan lupa kebaikan Tuhan. 8 tahun bahkan sebelum kalian berdua dilahirkan, Tuhan punya rancangan atas kalian berdua. Bukan hanya hari ini, tapi esok dan seterusnya. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus mengeratkan kalian. Ya. Sekalipun ada banyak konflik di sana sini, ada banyak hal yang sulit dimengerti, tapi Tuhan pun tetap membuat Anda menjadi satu hari ini. Dan kebaikan Tuhan tidak berhenti sampai di sini saja, tapi kebaikan Tuhan terus akan berakumulasi dalam hidup kalian. Kebaikan demi kebaikan jangan lupakan. Dan harus kalian ingat, terutama Firman, Jesse itu milik Tuhan yang dia titipkan kepadamu. Firman juga adalah pribadi yang Tuhan titipkan. Maka perlakukan dia
dengan hormat dan cinta. Jangan pernah menampar istrimu ya. Laki-laki tidak pernah menggunakan tangannya, tapi pakai hatinya. Setuju ya? Dia ciptaan Tuhan. Kau mau nampar dia, kau sama juga menampar Tuhan sendiri. Engkau berkata-kata buruk tentang dia, engkau sesungguhnya setengah berkata-kata buruk kepada Tuhan. Masalah bisa datang, tapi ketika engkau tahu Tuhan yang menyertaimu, beres masalah. Tidak ada pasangan yang sempurna ya. Firman juga bukan sempurna, Jesse bukan sempurna juga, Firman. Tapi percayalah, engkau punya Tuhan yang maha sempurna, yang akan terus menyempurnakan kalian berdua. Nama kalian tuh bagus sebetulnya, Firman dan Jesse. Yohanes mengatakan pada mulanya adalah Firman. Ya. Dan Firman itu sudah datang dalam dirimu, Jesse. Dan Jesse itu pun menarik kata-katanya. Jesse itu kependekan dari Jesus. Ya. Jadi dalam hidupmu ada Yesus dan dalam hidupmu ada Firman yang terus dinyatakan. Maka jagalah hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan sesungguhnya hadir lewat nama kalian sejak kalian lahir dan sekarang akan mewujudkan kasih-Nya dalam hidup kalian berdua. Tetap ingat kebaikan Tuhan, karena itu yang membuatmu terus berbahagia. Selamat ya, Firman, Jesse, orang tua, saudara famili, selamat ya. Tetaplah menjadi sahabat buat anak-anak saudara. Mereka sudah dewasa, pasti, tapi mereka tetap butuh masukan dan nasihat, dan jangan lupa doa buat mereka. Tuhan memberkati Anda berdua. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik.
Bapa kita baik. Karena kebaikan itulah, maka saya percaya Tuhan akan membawa banyak kebaikan buat kehidupan kalian berdua. Mari kita masuk pada litani peneguhan pemberkatan pernikahan. Saudara Firman Roganda dan Saudari Jesi Natalia Diwisandi, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayani kebaktian tersebut dengan disaksikan oleh keluarga dan juga jemaat Tuhan. Makna pernikahan Kristiani. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walau bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama Firman dan Jesi, perlu menyadari hal ini. Tujuan pernikahan Kristiani ada 3. Yang pertama, membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang khusus dan menyeluruh. Kedua, membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Dan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Nasihat dan janji Tuhan buat kalian berdua. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sementara itu, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jika saudara berdua dikarunia anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah mereka hidup takut dan hormat akan Tuhan secara Kristiani. Kiranya itu boleh dipahami, dihayati dalam hidup kalian berdua. Sekarang mempelai akan mengucapkan janji suci pernikahan mereka. Saling berjabat tangan. Firman, sampaikan janji sucimu pada Jesi. Saudari Jesi Natalia Diwisandi, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengambil engkau sebagai istriku. Aku berjanji untuk hidup kudus dan setia kepadamu dalam segala keadaan sampai akhir hidup kita. Jesi, sampaikan janji suci pernikahanmu pada Firman. Saudara Firman Roganda, aku di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengambil engkau sebagai suamiku. Aku berjanji untuk hidup kudus dan setia kepadamu dalam segala keadaan sampai maut memisahkan kita. Untuk meneguhkan setiap janji mereka, mari kita mendoakan mereka bersama-sama. Setiap janji telah terucapkan. Biarlah kini ungkapan setiap janji bukan sebatas sebuah perkataan, tapi sebuah penghayatan dalam kehidupan mereka. Engkau yang mendengar setiap ungkap hati Firman dan Jesi, biar Tuhan sendiri yang memenuhinya dalam hari-hari hidup pernikahan mereka. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman dan Jesi, sebagai hamba Yesus Kristus, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Mari berdiri. Firman dan Jesse, terimalah berkat Tuhan atas pernikahan kalian berdua. Kristus, pohon anugerah, kiranya memberkati pernikahan saudara berdua dan mengizinkan saudara berdua untuk hidup sebagai suami istri dalam kasih dan kekudusan. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk. Firman, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istri Anda. Saudari Jesse Natalia Dewi Sandi, terimalah cincin ini sebagai tanda kasih dan setiaku kepadamu. Jesse, kenakan cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu. Saudara Firman Roganda, terimalah cincin ini sebagai tanda kasih dan setiaku kepadamu. Sadar ya. Cium kening. Tunjukin cincin. Sekarang ke lilin ya. Saat mereka datang, mereka menyalakan 2 buah lilin. Sebagai tanda sebelum pemberkatan ini, mereka masih sendiri-sendiri. Seperti nyala lilin ini. Ini ketika berkat Tuhan telah ditumpangkan atas mereka, mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Mereka mesti mematikan lilin pribadi mereka dan menyatukan lilin bersama-sama dalam Kristus sebagai pusat kehidupan bersama. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not, as thou hast been, Foto ya. Kenalin foto. Ya, forever duduk. will be. Juga ada 2 ya. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All
Saudara-saudara, Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Bromo Malang menerbitkan piagam pernikahan gerejawi nomor 11 /PG/GKI Bromo bulan Agustus tahun 2022. Dengan ini menyatakan bahwa nama Firman Roganda, tempat lahir Bekasi 10 Agustus 95, dan Saudari Jessi Natalia Giwisandi, tempat lahir Malang 19 Desember 94, telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya hari ini Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 10 di GKI Jalan Bromo Malang, dilayani oleh Pendeta Immanuel Gunawan Pasidi. Majelis yang menyatakan Penatua Sriptono, Ketua Umum, dan Penatua Sintian Susan, Sekretaris Umum. Demikian surat ini kami terbitkan dan kiranya boleh dipakai sesuai dengan peruntukan. Saudara Firman dan Saudara Yesi, terimalah Alkitab ini sebagai dasar pedoman dalam kehidupan rumah tangga kalian berdua, dan camkanlah bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan memberkati. Firman Roganda dan istri, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah di dalam Tuhan. Pernikahan saudara telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan jemaat di sini. Karena itu, berlakukan firman Allah dalam hidup saudara, agar saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah keluarga yang baru di dalam Tuhan, dukung mereka terus di dalam doa. Ini Firman dan Jessi akan memberikan ungkapan kasih hormat kepada orang tua mereka. Bersilakan. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati
hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Kita bersyukur atas kasih Tuhan bagi kita semua. Kasih-Nya yang begitu besar ditunjukkan dengan menyerahkan nyawanya untuk umat manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang rela menyerahkan nyawanya bagi orang yang dikasihinya. Kini apakah yang kita berikan untuk berterima kasih kepadanya? Marilah memberikan persembahan syukur atas kasih-Nya yang mulia.
umat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan kasih-Mu sehingga seluruh rangkaian acara pemberkatan pernikahan Saudara Firman Ruganda beserta Jesse, Natalia, Dewi Sandi, itu semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan terimalah persembahan sulung ini sebagai rasa syukur kami, dan berkatilah selalu keluarga baru ini dalam cinta kasih-Mu yang sungguh besar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami alaskan. Haleluya. Amin. Ayunkan langkah dalam damai dan cinta. Berjalanlah dengan saling menguatkan, saling melayani, dan saling menyatu dalam keseharian. Milikilah visi hidup bersama, bahwa Tuhan adalah sang sumber kebahagiaan keluarga. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarlah kami ini saling mengampuni, ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa menyertai hidupmu dalam Kristus Yesus yang terus mengasihi, dan Roh Kudus yang terus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya atas nama seluruh majelis Jemaat GKI Bromo mengucapkan selamat berbahagia kepada Saudara Firman Ruganda dan Saudari Yesi Natalia Devi Sandi beserta seluruh keluarga besar yang hadir pada saat ini. Selamat mengarungi bahtera kehidupan yang baru, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan rangkaian acara pemberkatan pada siang hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kata sambutan kami serahkan kepada keluarga yang dalam hal ini akan diwakili oleh Pak John Manu. Setelah sambutan dari Pak John Manu untuk acara sesi foto dan sebagainya kami serahkan kepada panitia. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak, Mama yang dikasihi Tuhan. Kami tentunya bersuka cita karena kedua anak kami sudah diberkati. Dan atas nama dua keluarga yang sudah menjadi satu, yaitu dari keluarga Bapak Sihombing dan dari keluarganya Jessica, berterima kasih, sungguh berterima kasih karena
pelayanan yang sudah dilakukan oleh Bapak Pendeta Immanuel Gunawan Prasidi yang sudah menuntun kedua anak kami ini dari awal sehingga sampai dengan pemberkatan hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih untuk majelis dari GKI Bromo yang sudah berkenan melayani kami. Terima kasih yang kedua untuk tamu undangan yang hadir saat ini yang sangat kami berterima kasih karena sudah mendukung kedua anak kami ini. Dan yang terakhir, kami atas nama kedua keluarga besar ini mengundang kiranya Bapak Pendeta Immanuel dan majelis di gereja GKI Bromo ini untuk kiranya berkenan hadir dalam acara resepsi pada sore hari nanti jam 5, yaitu di L Hotel Kartika Wijaya Batu. Kehadiran Bapak Mama semua adalah merupakan kebahagiaan dan sukacita kedua keluarga besar ini. Terima kasih, salam.